Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Diony Channel. Sekarang kita ditemenin sama Neneng guys. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal kotoran kucing guys. Ini pembahasan yang sangat menyenangkan ya, pembahasan yang sangat higienis gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lagi makan mungkin berhenti dulu makannya gitu, atau nontonin jangan sambil makan gitu ya. Karena ini informasi ya, kita harus ngomong apa adanya gitu. Karena kotoran kucing ini adalah salah satu indikator yang menurut saya paling akurat atau sangat akurat gitu ya, untuk kucing ini bisa kita identifikasi kondisi kesehatannya gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau kasih dulu Maxpal Super Serum ini ke si Neneng guys. Ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Kita langsung aja kasih ke mulut kucingnya, dipencet langsung ya. Bisa juga dicampur makanan ya, bagi yang susah mencet ke mulut kucingnya kayak begini. Oke, kita kasih ke Neneng, bismillah. Cuk. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nakbul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan kaset Maxpal Super Serum ini udah komplit banget guys, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, bagus untuk mengatasi kerontokan, untuk mempercantik dan mempersehat bulu dan kulit kucing, juga bagus untuk menambah volume ASI bagi kucing yang menyusui, bagus untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit, dan juga bisa mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau kucing yang pasca operasi guys. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpal Super Serum ini guys. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai Maxpal Super Serum yang varian junior ini guys ya. Khasiat dan cara pakainya sama aja guys ya. Dan kalau kita udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih vitamin atau nutrisi tambahan lainnya ya. Cukup Maxpal Super Serum ini aja, rutin setiap hari satu kali pencet aja untuk kucingnya guys ya. Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, sekarang kita bahas masalah kotoran kucing ini guys ya. Nenengnya kita taruh dulu guys, mungkin dia mau pup. Nanti kita identifikasi pupnya seperti apa. Oke, langsung aja guys ya, kita ke poin-poin masalah pup kucing ini atau masalah kondisi kesehatan kucing ini yang kita bisa lihat dari kondisi pupnya. Oke, yang pertama, gimana sih kalau misalkan kucing ini pupnya yang normal, yang sehat begitu ya. Dari yang saya baca, pup kucing yang normal itu warnanya itu coklat dan juga bentuknya itu terbentuk utuh padat begitu ya, tapi tidak terlalu keras juga tidak terlalu lembek, jadi kebentuk aja begitu guys ya. Dan juga kalau kucing ini dalam kondisi sehat, aroma pupnya itu nggak terlalu bau guys, jadi pupnya itu baunya ya wajar aja gitu ya, nggak bikin kita mabuk, nggak bikin kita muntah-muntah banget begitu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan pup kucing ini warnanya hitam dan keras guys. Yang pertama, kelihatannya dia sembelit gitu ya. Sembelit itu ya susah BAB gitu ya. Mungkin dia kurang cairan, kurang serat, atau misalkan ada masalah juga gitu ya. Atau mungkin juga dia menahan pup terlalu lama begitu ya. Itu juga bisa bahaya kalau kucingnya nggak pup. Mungkin karena litter boxnya kotor atau ngantri, atau dia takut ke litter box ada ancaman dari kucing lain. Dan juga kalau misalkan pup kucing yang berwarna hitam ini, bisa jadi kucing ini mengalami pendarahan di pencernaan atasnya guys. Dalam artian dari mulut, tenggorokan, ke lambung. Yang dimana kalau misalkan terjadi pendarahan di pencernaan atas kucing ini, biasanya si darah itu tercerna, akhirnya berubah warna menjadi hitam pada saat keluarnya, pada saat dia buang air begitu guys ya. Itu bisa disebabkan oleh parasit, bakteri, keracunan, ya banyak hal lah gitu ya. Nantilah kita bahas itu ya. Terus yang berikutnya, pup kucing yang berwarna hitam ini bisa jadi kucingnya ini lagi panas dalam guys. Kucing yang lagi kena kalisi, lagi demam, lagi flu, biasanya panas dalam begitu ya. Itu biasanya pupnya cenderung keras, hitam, dan juga biasanya pup ini aromanya sangat menyengat gitu ya. Menyengatnya tuh menyengat kayak pup yang orang nahan pup gimana sih gitu ya. Beda gitu ya, menyengat banget aromanya begitu ya. Nah itu artinya kucingnya dalam kondisi tidak sehat atau kurang sehat guys ya. Jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Yang bisa ke dokter silakan ke dokter, yang nggak bisa ke dokter, kalau misalkan kucingnya ini sembelit, bisa kalian nonton di video saya soal kucing sembelit ya, di video ini gitu ya. Saya kasih tipsnya di sana begitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalkan pup kucing ini lembek atau mencret dan berwarna kekuning-kuningan begitu ya, agak kuning dan aromanya tuh lebih ke asem begitu ya, itu juga indikasi kucingnya dalam kondisi kurang sehat pencernaannya guys ya. Bisa jadi misalkan ya kucingnya ini kita pergantian makanan, mungkin nggak cocok dengan makanannya, atau memang lagi masa adaptasi dengan makanannya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Terus bisa jadi juga bakteri, ada kuman, ada misalkan parasit, cacing, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi membuat pup kucing ini jadi tidak normal atau lembek begitu guys. Tapi sepengalaman saya, kalau misalkan pup kucing ini hanya berwarna kekuningan dan agak lembek aja, itu masih cenderung aman lah, nggak terlalu penyakit-penyakit gimana. Biasanya sih lebih kepada mungkin kalau kita pergantian makanan begitu ya, biasanya di situ pupnya begitu ya.
Terus yang keempat, kalau misalkan pup kucing ini mencret guys, mencret diare, mencret cair, mencret bubur, terserah lah mencret apa gitu ya, itu bisa jadi penyebabnya kucing ini mengalami infeksi di pencernaan. Bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh cacing dan lain sebagainya. Bisa juga kalau misalkan kucing ini terserang virus kayak Panleukopenia, yang dimana seperti kita tahu kan virus Panleukopenia ini dia menyerang sistem pencernaan yang membuat kucing ini diare muntah, mencret dan lain sebagainya itu. Nah kalau misalkan kucing ini diare atau mencret tadi, kita harus benar-benar langsung kasih bantuan, kasih pertolongan guys ya, karena mencret ini bisa menyebabkan kucing ini kesiksa sakit perut, udah pasti dia sakit perut gitu ya, makanya dia mencret begitu ya, mules. Juga bisa menyebabkan kucing ini jadi dehidrasi, lemas dan juga malnutrisi guys ya. Jadi harus cepet-cepet diobati ya, artinya kucingnya nggak baik-baik aja. Bagi yang belum dikasih obat cacing, langsung dikasih obat cacing dulu, siapa tahu cuma cacing nanti sembuh setelah kita kasih obat cacing ya. Untuk informasi masalah pengobatan atau rekomendasi obat-obat mencret ini udah banyak saya sharing ya, silahkan kalian simak aja di video-video YouTube saya gitu ya, kalian scroll aja di video-video lama saya, udah banyak banget saya bahas masalah mencret ini, karena ini adalah penyakit paling utama dan paling sering lah di kucing gitu ya, mencret begitu ya. Terus yang berikutnya yang kelima, kalau misalkan pup kucing ini encer banget, cair banget dan berwarna agak kehijauan begitu ya, dan intensitas kucingnya ini buang air atau pup itu terus-terusan, nggak berhenti-berhenti, bolak-balik aja berapa menit atau sejam bisa berapa kali gitu ya, itu kucingnya dalam kondisi udah darurat guys ya, udah darurat banget dan benar-benar harus langsung dikasih bantuan. Yang bisa ke dokter harus langsung ke dokter ya, karena biasanya diare parah ini bisa jadi disebabkan oleh virus gitu ya, bisa juga disebabkan oleh adanya bakteri di pencernaannya atau di ususnya begitu ya, bisa juga disebabkan oleh kucing ini keracunan. Jadi ini kondisi darurat ya, kalau misalkan pupnya itu udah cair, kehijauan ataupun kuning tapi cair begitu ya, dan baunya itu agak, aromanya itu agak-agak amis begitu ya, nggak seperti bau pup pada umumnya gitu ya, terutama kalau misalkan Panleukopenia itu pupnya itu beda guys, itu khas banget aroma pupnya gitu ya. Kalau aja saya bisa mendeskripsi aroma pup, saya udah deskripsikan ya, tapi intinya pupnya itu kalau misalkan kena virus Panle itu ya, semakin lama tuh semakin cair dan semakin sedikit-sedikit dia pupnya, karena udah nggak ada lagi yang bisa dia keluarin, udah habis gitu ya, dan akhirnya cuma air doang gitu. Air itu kadang tuh kehijauan berlendir begitu ya, dan aromanya itu kayak aroma apa ya, nggak normal aja aromanya, nggak seperti aroma pup pada umumnya, kayak ada anyir-anyirnya, kayak lebih pahit begitu ya, tapi anyir begitu ya, kayak amis begitu ya. Nah itu biasanya aroma pup kucing dalam kondisi terinfeksi virus Panleukopenia guys ya, dan harus cepat-cepat dikasih bantuan atau treatment pengobatan ya, nggak bisa lewat sedikit, ini bisa aja kucingnya nanti lewat juga begitu ya, karena cepat banget ini membuat kucing ini kering tubuhnya gitu ya, dehidrasi gitu ya, bikin kucing lemas dan akhirnya ya nggak ketolong. Kan tahu sendiri kalau Panleukopenia ini kan adalah virus yang paling mematikan di kucing, yang memberikan harapan hidup tuh paling sedikit dibanding penyakit-penyakit kucing lainnya ya. Jadi harus waspada ya kalau kondisi pupnya seperti itu. Biasanya juga disertai dengan muntah-muntah terus juga gitu ya, itu yang memperparahnya karena muntah itu ya, dimana kalau misalkan kita kasih obat yang dulu betulan udah dimuntahin lagi, belum juga obat yang bereaksi dicerna gitu udah dimuntahin lagi ya, akhirnya nggak sembuh-sembuh, muntah terus dan mencret terus begitu ya. Itu yang bikin Panleukopenia ini ganas banget gitu, yang bikin Panleukopenia ini benar-benar penyakit yang mematikan banget ya. Jadi harus waspada guys ya, bukan nakut-nakutin ya, buat waspada aja gitu guys ya. Dan untuk treatment pengobatan virus Panleukopenia ini udah saya share ya, udah banyak ya saya bahas Panleukopenia, silakan kalian simak aja di sana semuanya gitu. Kita nggak akan bahas masalah treatment pengobatannya di sini, yang bisa ke dokter harus langsung ke dokter ya, jangan ditunda-tunda ya. Terus yang berikutnya yang keenam ya, yang keenam kalau pup kucing ini ada darahnya gitu guys ya. Nah pup kucing yang ada darahnya itu bisa jadi kucing ini mengalami pendarahan di pencernaan bawahnya, saluran pembuangannya gitu ya, begitu ya. Pendarahannya itu benar-benar darah yang menempel di pup pada saat pup ini mau keluar begitu ya. Nah biasanya terjadi misalkan di ususnya itu akibat misalkan terjadi infeksi karena ada parasit, atau misalkan kucing ini karena dia tuh sembelit, jadi saking kerasnya pupnya jadi berdarah begitu ya, ataupun di anusnya bisa jadi juga ada pendarahan di sana ya. Macam-macam penyebabnya biasanya itu guys ya, bisa juga ulah cacing gitu ya, ulah bakteri yang bikin infeksi akhirnya luka, bisa juga terjadi peradangan begitu ya. Dan kalau misalkan bagi kucingnya yang belum dikasih obat cacing, silahkan dikasih obat cacing juga, siapa tahu luka akibat cacing gitu guys ya. Dan untuk pencernaan ini ya banyak obat-obat pencernaan udah banyak saya share ya di video-video sebelumnya, silahkan kalian simak di situ aja gitu ya, rekomendasi obat-obat untuk mengatasi pencernaan
seperti itu gitu ya, gimana mengatasi sembelit, obat cacing dan lain sebagainya gitu ya, udah banyak saya bagi ya informasi soal itu gitu ya. Terus yang ketujuh, kalau misalkan pup kucing ini ada larva cacing atau ada cacing baik masih hidup ataupun udah mati ataupun udah hancur, udah nggak terlalu kebentuk, tapi kita bisa lihat nih kayak potongan tubuh cacing nih, atau larva cacing yang masih hidup, masih bergerak-gerak kayak belatung begitu ya, itu udah dipastikan kucingnya cacingan guys ya. Kalau misalkan ada larva begitu, artinya cacingannya itu udah parah guys ya. Jadi di dalamnya itu udah banyak cacingnya, saking udah banyaknya itu sampai larvanya itu kebawa keluar ikut dengan kotorannya gitu ya. Dan bukan berarti kalau misalkan ada larva cacing atau cacing yang keluar itu bukan berarti kucingnya sembuh ya. Kalau kita nggak kasih obat cacing bukan berarti begitu ya. Justru itu pertanda bahwa cacingnya itu udah banyak di dalam. Jadi kita harus cepat-cepat kasih obat cacing ya, biar cacingnya itu yang di dalam itu mati. Karena itu nggak keluar semua, yang keluar itu benar-benar yang kayak yang nyangkut doang, yang kelebihan gitu, yang overload di dalam gitu ya. Jadi jangan anggap kalau misalkan cacing ini udah keluar melalui pup kucing tapi masih hidup itu artinya kucingnya sembuh dari cacingan, enggak ya. Artinya itu kucingnya itu lagi cacingan parah, di dalamnya banyak banget cacing sampai ke bawah-bawah keluar gitu ya. Karena kalau misalkan kucing ini cacingan terus kita kasih obat cacing, misalkan kita kasih Drontal begitu ya, biasanya itu kucing ini mengeluarkan cacing dalam bentuknya itu udah mati, udah hancur, ataupun udah nggak kelihatan lagi, udah nyampur aja sama pupnya, karena kita lihat adalah putih-putih sedikit begitu ya. Atau ada juga keluar misalkan masih kebentuk cacing misalkan gitu udah mati gitu ya, biasanya seperti itu. Nah itu artinya si obat cacing itu berkhasiat atau obat cacingnya itu berhasil gitu guys ya. Tapi kalau misalkan keluarnya itu cacingnya masih hidup gitu ya, artinya kucing ini belum berhasil diobatin cacingnya gitu ya. Artinya di dalam perut kucing itu masih banyak cacing-cacing yang masih hidup gitu guys ya, jadi belum berhasil pengobatannya. Terus yang kedelapan, kalau misalkan kucing ini pup terus-terusan gitu ya, biasanya pup terus-terusan ini yaitu tadi saya bilang intensitas pup kucing yang terus-terusan nggak wajar, misalkan sehari bisa 5-10 kali pup, atau setiap jam pup, atau sejam beberapa kali pup, itu artinya kucingnya dalam kondisi sakit perut atau mules ya, sama kayak kita manusia begitu ya. Harus dicari tahu penyebabnya apa guys ya. Dan bisa jadi juga kalau misalkan kucing ini pup terus-terusan dan pupnya itu dalam kondisi warnanya kuning begitu ya, dan aromanya asem banget begitu ya, bisa jadi kucing ini karena terlalu banyak makan juga bisa guys ya, terlalu sering makan gitu ya. Jadi makanannya ini belum terlalu padat banget, udah jadi pup lagi istilahnya begitu, dan didorong lagi dengan makanan yang baru masuk lagi. Karena ada kucing saya seperti itu dulu gitu ya, karena saya kasih dia makan terus-terusan. Si Kimi dulu saya pernah share ini soal ini di video yang lama gitu ya, saya pernah cerita gitu ya. Akhirnya si Kimi ini kerjaannya makan berak, makan boker begitu terus aja begitu, akhirnya jadi mencret gitu ya, sering mencret tanpa sebab begitu ya. Nah itu bisa disebabkan karena kucing ini kebanyakan makan atau keseringan makan. Dan terus-terusan kasih makan juga nggak bikin kucing itu instan jadi gendut juga kok. Apalagi kalau misalkan udah terjadi gangguan pencernaan itu ya, bisa bikin infeksi atau iritasi di pencernaannya begitu ya. Ya itu bisa menyebabkan kucing ini bukannya jadi gendut malah makin kurus gitu guys ya. Oke, jadi gitu guys ya pembahasan kita soal pup atau soal kotoran kucing ini. Maaf kalau ada kurang-kurang, maaf kalau ada salah-salah. Kalau ada yang mau ditambahkan, ditanyakan, atau mau next kita bahas apa, request begitu ya, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.